Spoiler Tales of Hurting Gods, episode 67. Kembali lagi dengan gue Lidong, yuk mari kita bahas. Jadi pada saat itu tiba-tiba, pegunungan raksasa membentang, tapi itu ilusi. Gunung dari aura para biksu, Gunung Sumeru. Di puncaknya, patung Buddha emas bersinar. Kuil Guntur Agung, Buddha Tathagata, Shinmu terkejut. Dan saat itulah, guru nasional Yangkang menebas guru Zen Jikong dalam satu serangan. Sekte iblis surgawi langsung menoleh. Biksu botak! Teriakan bergema. Bayangan Gunung Sumeru melayang. Para bodhisattva menatap ke bawah. Kejahatan iblis! Shinmu cuma bisa bergumam dalam hati. Hubungan sekte suci surgawiku sama kuil Guntur Agung kayaknya emang tegang dari dulu. Sang pelindung sejati berdiri dengan dua tangan di pinggang, kepalanya nengadah ke langit, bibirnya nyengir penuh ejekan. Kalian para biksu botak, katanya dingin. Jangan mimpi bisa kabur. Gua bisa ngutuk kalian 3 hari 3 malam tanpa ngulang satu kata pun. Seorang bodhisattva langsung nyengir balik. Suebinya, yang tersisa dari lo sekarang cuma bacot doang. Udah abaikan mereka. Sang Buddha tua di Gunung Sumeru akhirnya buka suara. Nada bicaranya tenang, tapi berat. Kalau kita terus debat sama mereka, ini bisa molor setengah tahun. Mereka udah ribut ratusan tahun. Nggak usah buru-buru. Kita stop dulu. Para biksu di Gunung Sumeru nggak pakai lama. Bayangan ilusi Gunung Sumeru langsung terangkat dan melayang ke arah medan perang. Di sisi lain, guru besar Yangkang masih gila-gilaan. Dia terus nekan guru miskin dan para tokoh kuat lain. Jelas mau ngabisin mereka sebelum bayangan Gunung Sumeru nyampe. Di saat krusial itu, suara Buddha tua terdengar, santai tapi bikin merinding. Guru besar, sesama penganut tahu, maukah kau mengabulkan satu permintaan kecil dariku? Aura pedang guru nasional Yangkang langsung menghilang. Dia menghindari kejaran cendekiawan miskin dan pria bertopeng perunggu, lalu senyum tipis. Buddha, silakan bicara. Baik, kata Buddha tua dengan suara berat. Saudara-saudara Taois hentikan pertarungan. Cendekiawan miskin dan pengikutnya sempat mau bergerak, tapi setelah dengar itu, mereka ragu, dan akhirnya berhenti. Tian Denjun batuk darah tanpa henti. Energi pedang udah ngancurin jantung dan paru-parunya. Dengan mata merah, dia meraung. Buddha tua, apa kau mau gabung sama kami buat ngabisin iblis ini? Sang Buddha tua cuma geleng kepala. Ekspresi lisan Ren langsung berubah. Dia nyengir dingin. Jangan-jangan kuil petir agung udah kayak sekte iblis surgawi. Jadi anjingnya kerajaan Yangkang? Sang Buddha tua geleng lagi. Cendekiawan miskin bicara pelan tapi tegas. Saudara Taois tua, jangan muter-muter. Langsung bilang mau apa. Sang Buddha tua ketawa kecil. Aku datang buat nyari karma baik dan nyelesain masalah ini dengan damai. Kalian semua kultivator hebat. Kalau terus bertarung, siapa yang tahu berapa banyak jagoan mati, berapa banyak garis keturunan putus. Kenapa nggak ubah permusuhan jadi damai hari ini? Mata guru nasional Yangkang berkedip, tapi dia tetap diam. Sang Buddha tua noleh ke dia dan senyum. Guru nasional itu orang berbudi. Dulu pernah ke kuil Guntur Agung. Kita diskusi Buddhisme dan Mahayana. Dari situ ada hubungan karma baik, jadi mau nggak ngebales karma itu ke biksu tua ini? Guru nasional Yangkang jawab serius. Dulu waktu aku masih muda dan keluyuran, aku sampai ke kuil Guntur Agung. Tathagata ngebimbingku tanpa mandang sekte. Aku setengah murid kuil Guntur Agung, jadi aku berutang budi. Tapi, gimana kalau ini sama aja ngelepas harimau ke gunung? Mereka ini pemimpin bandit dunia. Kalau nanti berontak lagi, yang mati rakyat. Tathagata harusnya paham kekhawatiranku. Sang Buddha tua senyum. Biar aku yang bawa mereka ke kuil Guntur Agung. Setelah itu mereka nggak ikut urusan dunia lagi. Gimana? Guru nasional Yangkang masih belum jawab tegas. Sang Buddha tua lalu noleh ke cendekiawan miskin dan yang lain. Kalian ini talenta luar biasa di zamannya. Hidup di puncak kekuasaan. Sekarang, mau nggak nurunin senjata dan masuk Buddha? Tian Zhenjun langsung nyengir sinis. Buddha tua, kalau kita gabung sama kuil lo, bukannya gampang ngabisin iblis ini? Kalau kesempatan ini dilewatin, kuil lo aman? Kalau guru nasional Yangkang ngabisin kami, Buddhisme juga tamat. Kenapa nggak serang sekarang? Sang Buddha tua tetap tenang. Buddhisme nggak hidup karena dilindungi, dan nggak mati karena dihancurkan. Selama masih ada orang percaya, ajaran tetap ada. Kalau mau ninggalin dendam, ikut aku. Kalau enggak, berarti nggak berjodoh. Tiba-tiba langit pecah. Sekitar 100 jenderal Yangkang turun di belakang guru nasional Yangkang. Sirah penuh darah, niat tempur meledak-ledak. Adipati Wei teriak, apa-apaan ini? Bahkan Buddha ikut nimbrung. Guru besar, ayo kita. Cukup. Guru nasional Yangkang angkat tangan. Kalau diterusin dua-duanya rugi. Kedatangan Buddha tua ini hal baik. Adipati Wei bingung. Mereka cuma mau manfaatin situasi buat bawa pemimpin pemberontak ke kuil. Guru nasional Yangkang senyum tipis. Sang Buddha bilang, setelah masuk Buddha, mereka nggak ikut urusan dunia.
Aku percaya. Serius percaya? Adipati Melotot. Kepala botak. Udah. Nada guru nasional datar tapi nekan banget. Dia datang buat nutup konflik. Lagi pula, aku juga luka. Para bodhisattva dan arhat langsung noleh. Sang Buddha tua melantunkan doa, lalu ketawa kecil. Kalau guru nasional setuju gimana kalian? Cendekiawan miskin dan yang lain saling pandang, lalu mengangguk. Kalau nolak mereka mati. Sesimpel itu, sang Buddha tua senyum. Buang dendam, ikut Buddha, kosongin diri. Guru nasional Yangkang nunjuk pria bertopeng perunggu. Dia tinggal. Aura dingin langsung nusuk punggung pria itu. Mantra Buddha menggema. Dia harus tinggal, ulang guru nasional. Sang Buddha tua menghela napas. Kau nggak berjodoh dengan Buddhisme. Cendekiawan miskin dan yang lain naik ke Gunung Sumeru. Mereka nunduk ke pria bertopeng perunggu. Pak Tut, maaf. Aku ngerti. Pria bertopeng perunggu ketawa. Guru besar mau diapain gua? Aku tangkap. Dibawa ke ibu kota ketemu kaisar. Tawanya makin aneh. Kalau gitu, kita lihat pedang lo cukup cepet apa enggak? Dia hantam topeng perunggunya sendiri. Topeng dan wajah di baliknya hancur. Kerajaan keluarga Ling suatu hari bakal jatuh ke tanganmu. Kepalanya pecah, tapi tubuhnya tetap berdiri. Guru nasional Yankang diam. Dia emang pengen itu terjadi. Di kejauhan, Chinmu ngeliat semuanya. Dan dia paham, ini bukan soal kekuatan. Ini soal politik, harga diri, dan pilihan paling kejam. Guru nasional Yankang bukan mau merebut takhta. Dia cuma mau mewujudkan ambisinya. 3 pendirian, 3 keabadian. Dia pengen jadi seorang santo. Bayangan Gunung Sumeru melayang ke barat. Mayat tanpa kepala dikubur, peti mati dibawa ke ibu kota. Sang Buddha tua bilang pelan, Guru nasional aku pamit. Jaga diri Tathagata. Di gunung jauh Kinmu angkat tangan. Kakak senior. Sang Buddha tua terkejut, lalu balas salam. Shue biar ngedumel. Guru, kenapa hormat sama biksu botak itu? Cimu ketawa. Sesama pemimpin, ya tetap saling hormat. Aku nggak bisa sembunyi selamanya. Semua orang langsung teriak. Kami mending kehilangan muka. Di atas bayangan Gunung Sumeru, suasana kelihatan tenang, tapi sebenarnya tegang. Seorang bodhisattva menggenggam kedua tangannya, lalu ngomong pelan ke Buddha tua. Budaku, guru nasional Yangkang katanya juga terluka. Kenapa nggak kita manfaatin kesempatan ini? Buddha tua itu cuma senyum ramah, wajahnya penuh ketenangan. Terus dia balik nanya dengan suara lembut, ini asli atau palsu? Sang bodhisattva langsung kaget, suaranya agak ragu. Murid nggak tahu. Buddha tua tersenyum makin dalam. Lalu bilang pelan tapi nusuk. Orang-orang yang berani percaya omongan guru nasional Yangkang itu sudah kalah. Bahkan beberapa dari mereka sudah mati. Kalian percaya dia terluka, makanya kalian menderita kekalahan ini. Iya kan? Para cendekiawan malang langsung pucat. Paling parah Dao Quan Zenren. Penyesalan kelihatan jelas di wajahnya. Dialah yang nyimpulin dari sisa obat Kinmu kalau guru nasional Yangkang luka parah. Dan karena dia, yang lain ikut percaya dan milih jalan kedua. Tapi, sebenarnya nggak sepenuhnya salah dia juga. Soalnya, 3 monster tua dari era lama, Kyong Fuzi, Li Sanren, dan Tian Zhenjun, emang pernah nyergap pasukan dan ngelukain guru nasional Yangkang dengan serius. 3 orang ini bukan sembarang orang. Mereka monster kelas puncak dunia. Kekuatan dan wibawanya berdiri di atas semua praktisi. Nggak ada satu pun yang ngeraguin kekuatan mereka. Walaupun guru nasional Yangkang disebut jenius yang muncul 500 tahun sekali, tetap aja dia nggak sebanding dengan salah satu dari 3 monster tua itu. Justru karena itulah, semua orang yakin penuh kalau guru nasional Yangkang beneran luka parah, dan detail-detail berikutnya makin nguatinnya. Di Akademi Kekaisaran, dia cuma ngajar pedang kurang dari 2 hari, bahkan harus nutupin bau lukanya pakai ramuan. Raja, Naga Yulongmen pernah nyelinap ke kediamannya malam-malam dan lolos tanpa cedera, sementara guru nasional Yangkang nggak bisa ngehentikannya. Terus, pas duel sama Zen Sanren dari Shao Yujing di air terjun, lukanya kambuh parah sampai Kinmu harus ngerawat dia siang malam. Belum lagi kata Dao Quan Zenren, tabib ilahi, semua tanda nunjukin luka guru nasional Yangkang kambuh serius. Bahkan dengan perawatan Kinmu, butuh minimal 1 bulan buat pulih. Tapi, semua itu ternyata bagian dari rencana. Sejak awal diserang, guru nasional Yangkang udah niat make lukanya sebagai umpan. 2 jalan yang dia tawarin ke semua orang itu juga cuma tipu daya. Sebenarnya nggak pernah ada 2 jalan. Cuma 1. Buddha tua ngomong dengan nada datar. Jenius yang muncul 500 tahun sekali bukan orang yang gampang dihadapi. Julukan itu bukan cuma soal bakat dan pemahaman, tapi juga soal strategi dan taktik. Orang kayak dia, kalau nggak jadi orang bijak, ya bakal jadi iblis yang melanggar hukum. Tapi juga bisa jadi berkah buat dunia. Qi Dayu, pemimpin sekte pengemis, angkat suara. Aliansinya sama sekte iblis langit bikin dia ditakdirkan jadi iblis tanpa hukum.
Sayangnya kita nggak tahu siapa pemimpin baru Sekte Iblis Langit. Aku sudah tahu. Buddha tua tersenyum. Itu pemuda yang barusan membalas salamku. Aku pernah berhubungan dengannya. Dulu mau kubujuk masuk kuil petir agung, tapi entah kenapa hubungannya putus. Lalu dia pindah ke jalan hidup lain. Dia? Semua biksu dan cendekiawan di Gunung Sumeru langsung kaget. Buddha tua ketawa kecil. Iya dia. Para Taois tua itu luar biasa. Bisa ngajarin iblis kecil kayak gitu. Di sisi lain, saat mayat tanpa kepala dimasukin ke peti mati, Dukwei nengok ke guru nasional Yang Kang. Mereka jelas datang buat ngerampok. Nyelamatin monster tua kayak Guru Ciong cuma buat nambah kekuatan kuil petir agung. Kalau nggak disingkirin, mereka bakal jadi ancaman. Guru nasional Yang Kang jawab santai. Umur sarjana miskin dan pengikutnya tinggal belasan tahun. Nggak perlu dikhawatirin. Biarin Buddha tua nyelamatin mereka. Dia ngerti maksud Buddha tua. Datang pas dia luka dan nggak bisa ngehentikan apapun. Dukwei mandangin dia dari atas sampai bawah. Beneran? Beneran? Bener-bener? Guru nasional Yang Kang kesel. Coba aja lawan mereka langsung. Ada 3 makhluk setara dewa. Mana mungkin keluar tanpa luka? Aku nggak percaya. Dukwei muram. Orang yang percaya kamu sekarang udah pada jadi mayat di peti mati. Guru nasional Yang Kang geli tapi juga kesel. Kadang aku ini jujur loh. Itu justru kenapa pembohong pinter banget nipu. Percakapan mereka lanjut ke politik, tahta putra mahkota sampai kecurigaan Ibu Suri. Sampai akhirnya guru nasional Yang Kang nutup obrolan. Aku akan jalanin jalanku sendiri. Dia pergi nyari Kinmu buat ngobatin lukanya. Pas ketemu Kinmu di kaki gunung, dia bilang, aku terluka. Long Cilin batuk nahan ketawa. Kinmu nanya polos, beneran? Beneran? Sungguh? Beneran. Akhirnya Kinmu cuma jawab, baiklah. Di kota Dasyang yang udah rata sama tanah, Kinmu mendiagnosis luka guru nasional Yang Kang. Lebih dari 100 luka. Luka dalam, racun gu, harta ilahi rusak, bahkan luka jiwa. Ini bukan luka main-main. Pengobatannya berat banget. Pakai ratusan jarum perak, ramuan, dan metode medis ekstrim. Buat Kinmu, ini juga jadi pelajaran langka soal struktur harta ilahi. Setengah bulan berlalu, guru nasional Yang Kang perlahan pulih. Mereka masuk ibu kota, dan seluruh negeri berkabung. Pangeran Zhenbei Lingyin wafat. Orang besar yang berjasa bangun kekaisaran, penopang naiknya Kaisar Yan Feng. Setelah dengar kabar itu, Kinmu langsung sedikit mengernyit, matanya melirik ke samping, ke arah guru besar Yan Kang. Wajah guru besar Yan Kang kelihatan muram. Dengan suara pelan, dia ngomong, aku harus ke kediaman Pangeran Zhenbei. Buat nyampein belasungkawa. Kinmu nanya lirih, guru besar, kenapa Pangeran Zhenbei bisa memberontak? Jawabannya datar tapi berat. Dia bukan memberontak ke kaisar, tapi ke aku. Demi kerajaan keluarga Ling. Guru besar Yan Kang melanjutkan dengan nada tenang, kekuatanku terlalu besar, bikin dia gelisah. Dia ngerasa aku pasti bakal menggulingkan keluarga Ling. Kamu bener, aku memang harus menikah. Seseorang boleh menjunjung prinsip surgawi, tapi tetap harus punya keinginan manusiawi. Kinmu cuma bisa nunjukin ekspresi aneh. Buat sosok kayak guru besar kekaisaran Yan Kang, hidup menetap dan berkeluarga, rasanya hampir gak masuk akal. Tapi itulah kenyataannya. Aku harus pulang ke kediamanku dulu, ganti pakaian biasa. Lanjutnya, Pangeran Zhenbei berjasa besar buat negara. Walaupun dia nggak setuju sama caraku, dia tetap orang terhormat. Aku harus menghormatinya. Saat berpisah, guru besar kekaisaran Yan Kang berpesan, begitu sampai di ibu kota, kamu nggak perlu lagi khawatir soal lukaku. Kinmu mengangguk. Dia tahu, luka parah guru nasional Yan Kang dari serangan sebelumnya sebenarnya sudah lama sembuh. Itu artinya, di ibu kota nanti pasti ada tabib ilahi yang menanganinya. Kinmu pun tak perlu ikut campur lagi. Namun, begitu guru besar Yan Kang kembali ke kediamannya, firasat buruk langsung muncul. Dia tak masuk lewat gerbang utama. Diam-diam dia menyelinap masuk. Pembatasan dan segel di kediaman itu masih utuh, terlalu utuh. Dengan suara berat, dia memanggil, Tetua Fu, Yuan Cheng, tak ada jawaban. Sunyi, terlalu sunyi. Saat melangkah ke aula utama, pemandangan aneh langsung menyambutnya. Para pelayan dan penjaga kediaman diikat rapat dan ditumpuk bersama, seperti patung Arhat. Kening guru besar kekaisaran Yan Kang berkerut. Tatapannya lalu tertuju ke Fu Yuanqing. Raja racun kecil itu dilucuti pakaiannya. Tangan dan kaki terikat. Tubuhnya tergantung di langit-langit aula. Lidahnya terjulur keluar diikat tali emas. Dan di ujung tali itu, tergantung pemberat besi besar dengan berat yang bahkan tak bisa ditebak. Cahaya pedang berkilat di ujung jari guru besar Yan Kang. Tali emas itu putus. Ikatan terpotong. Fu Yuanqing jatuh menghantam lantai. Baru saat itulah guru besar Yan Kang sadar, seluruh kultivasi Fu Yuanqing disegel.
Bahkan harta ilahi di tubuhnya pun ikut terkunci. Dia benar-benar tak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Segel dilepas satu persatu. Pelayan dan penjaga dibebaskan. Wajah guru besar kekaisaran Yankang menggelap. Apa yang terjadi? Fu Yuanqing menggeleng malu. Aku nggak tahu apa-apa. Sebelum disegel, aku nggak lihat apapun. Sebelum digantung, aku juga nggak lihat apapun. Bahkan waktu lidahku ditarik dan digantung ke pemberat besi. Aku tetap nggak lihat siapapun. Aku nggak sempat minta tolong. Para pelayan gemetar. Tuan, apa rumah ini berhantu? Guru besar kekaisaran Yankang menggeleng pelan. Bukan hantu. Dia menatap ke dalam kegelapan. Orang itu terlalu cepat. Sangat cepat. Kalian bahkan nggak sempat melihatnya. Nada suaranya dingin saat dia menutup. Aku tahu siapa dia. Dia masuk ke rumahku. Cuma buat ngambil kembali kakinya.